Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Sekar Semakin Dekat dengan Kristus, edisi tanggal 14 Maret 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau memberikan anugerah kepada kami hidup yang baru. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati renungan pada pagi hari ini sehingga bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman Tuhan ini. Biarlah hamba-Mu ini menyampaikan semua berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang edisi hari ini, saya akan membawakan satu tema yang cukup unik. Yaitu adalah penderitaan yang membahagiakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada penderitaan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi di sini ada penderitaan yang mendatangkan kebahagiaan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu dalam Roma 6 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua pernah menderita. Tidak ada yang enak. Menderita itu tidak ada yang enak. Ya. Nah, orang Kristen pun juga menderita. Kristus pada waktu dia ada di dalam dunia ini, dia sangat menderita di kayu salib. Para rasul juga sama menderita. Bahkan hampir seluruhnya para rasul mati martir. Kita semua sebagai orang Kristen menderita. Artinya, agama Kristen adalah agama penderitaan. Apakah betul? Ya, agama Kristen adalah agama penderitaan. Mari kita lihat kenapa menderita. Di dalam Roma 6 ayat 5, yang kita telah bacakan tadi, saya bacakan ulang. Kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Apa yang sama dengan kematian Kristus? Yaitu adalah penderitaan. Ada 3 macam penderitaan yang kita alami. Yang pertama, penderitaan atau kematian karena kita meninggalkan duniawi. Kehidupan duniawi, kesenangan duniawi sangat indah untuk manusia. Tapi kita sebagai orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada Kristus, kita mati, kita menderita karena kita meninggalkan kesenangan dunia. Yesus pada waktu di padang gurun dicobai oleh iblis. Dia menderita. Dia menderita untuk kita. Dia dicobai untuk kita. Dia mengalami pencobaan yaitu mengenai keinginan fisik, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Kita menderita meninggalkan kehidupan dunia. Kita menderita meninggalkan keinginan mata kita, keinginan fisik kita, dan keangkuhan hidup kita. Penderitaan dunia kita tinggalkan. Yang kedua, kita menderita atau kematian karena akan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan ditolak oleh dunia. Banyak sekali dunia yang menolak Kristus. Masih banyak di dunia ini negara-negara yang menolak Injil Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, memang saya tidak pernah mengalami hal yang kedua, kita ditolak karena percaya dengan Kristus. Tapi banyak saya melihat teman-teman saya, di mana dia meninggalkan
agamanya atau iman kepercayaannya kepada Kristus. Dia percaya kepada Kristus sehingga dia ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh orang tuanya. Percaya kepada Kristus berarti kita ditolak oleh mereka. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan dikarenakan mengikut Kristus. Saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen hanya mau menderita di bagian pertama dan bagian kedua. Tapi pas begitu masuk ke dalam mengikuti Kristus, banyak yang tidak sanggup untuk menderita. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan bahwa to believe Jesus will cost you nothing. To follow Jesus will cost you everything. Ya, ungkapan itu adalah benar. Mengikuti Kristus akan cost you everything. Apa yang kita miliki harus kita relakan untuk Kristus. Kita harus melepaskan zona nyaman kita. Kita harus berjalan di dalam arahan Tuhan, bukan arahan pribadi lagi. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang memimpin kita. Suka atau tidak suka. Itulah dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya adalah bukan uji coba. Mengikut Kristus itu harus tulus. Mengikut Kristus itu untuk selama-lamanya. Bukannya uji coba. Saya ngikut Kristus, saya tidak suka. Sudah ya, saya nggak mau ngikut Kristus lagi. Saya melayani Tuhan, banyak benturan. Maaf ya, daripada saya bentrok dengan orang, saya tidak mau melayani lagi. Tidak begitu. Mengikut Kristus bukan uji coba. Mengikut Kristus harus dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kebahagiaan apa yang akan nikmati dalam penderitaan itu? Kalau tadi yang pertama penderitaan karena meninggalkan kesenangan dunia, maka kebahagiaan kita karena meninggalkan dunia itu kita akan diberikan kebahagiaan. Bahagia apa? Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang kita tahu itu yang kita tidak boleh datang, kita pasti menghindarinya. Saya punya pengalaman pribadi. Seumur hidup saya hanya sekali masuk ke nightclub. Begitu saya masuk, saya tidak tahu waktu itu adalah nightclub. Karena pada waktu itu saya masih SMA. Saya tahu akhirnya nightclub dan sampai saat ini saya tidak pernah lagi mau masuk ke dalam nightclub. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Ada damai sejahtera. Yang tadi kalau kependeritaan karena kita percaya kepada Kristus, justru mendatangkan kebahagiaan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dosa kita diampuni dan kita memperoleh kepastian akan keselamatan. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita hidup akan memenuhi janji Tuhan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, kita tidak akan menderita selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Kalau tadi menderita karena mengikuti Kristus, justru terbalik Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus. Mengikut Kristus itu adalah suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan karena kita memperoleh kepercayaan, memperoleh anugerah untuk melayani Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Esa, memberikan kepercayaan kepada kita sebagai manusia yang berdoa untuk melayani Dia. Kita akan memperoleh bimbingan dari perlindungan dari Roh Kudus kalau kita mengikuti Yesus. Dan yang terakhir, kita akan memperoleh mahkota. Ya, pada akhir hidup kita di surga, kita akan memperoleh mahkota. Mahkota itu tapi bukan untuk kita. Mahkota itu yang akan kita bawa, kita persembahkan untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kebahagiaan sesungguhnya ada dalam Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh kebahagiaan di dunia
dan di surga. Sementara orang yang tidak percaya akan memperoleh penderitaan, baik di dunia maupun di neraka. Jadi, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikuti Yesus yang berarti menderita untuk berbahagia, atau mengikuti dunia yang berarti menderita untuk selama-lamanya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih renungan yang Kau berikan kepada kami untuk menguatkan hidup kami, menguatkan iman kami, bahwa penderitaan yang kami terima ini adalah penderitaan yang membahagiakan. Penderitaan itu tidak ada artinya, tapi kebahagiaan itu yang Kau berikan kepada kami sungguh amat luar biasa. Sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai dan Roh Kudus yang menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin.